Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisan Diananta Aksel Saputra dengan NIM F1D022099. Saya dari kelompok 2 dan akan mengerjakan tugas perbaikan modul 2, yaitu menjelaskan codingan dari jurnal modul 2 saya. Saya langsung mulai di sini. Pertama-tama proses import library. Di sini saya menggunakan library pyplot dan numpy. Lalu di sini ada proses pengambilan citra, yaitu menggunakan fungsi plt.imret. Di sini direktori dari citranya sudah ditentukan menggunakan citra Shanghai Scramble ini yang akan disimpan di variabel citra acak. Lalu citra acak tersebut ditampilkan menggunakan plt.imshow dengan color map gray. Ini citra yang ditampilkan. Selanjutnya didefinisikan fungsi translasi dengan parameter citra dan pergeseran dari translasinya. Pertama-tama kita mengambil dulu ukuran dari citranya menggunakan citra.shape ini, fungsi shape. Ukuran tersebut disimpan dalam height dan width. Lalu citra baru dibuat menggunakan np.zeros. Ini artinya membuat array baru, yaitu citra baru ini dengan menginisialisasi nilai awal sebagai 0 dengan ukuran height dan width dari citra tadi. Lalu asTypeIn ini artinya tipe data dari array baru ini adalah integer. Lalu dilakukan proses translasinya menggunakan perulangan. Ini for i perulangan dilakukan dalam rentang 0 hingga 207. Lalu di dalamnya lagi terdapat perulangan j dalam rentang 200 hingga 820. I ini adalah pixel vertikal, lalu j ini adalah pixel horizontal. Jadi perulangan dilakukan 2 kali untuk mengakses keduanya, pixel vertikal dan horizontalnya. Lalu dilakukan pengecekan jika citra dengan indeks i, j ini apakah tidak berada di antara 0 hingga 20. Jika terpenuhi, maka citra baru akan mengakses indeks i dan j dari citra, lalu melakukan pergeserannya, yaitu i plus pergeseran j. Ini adalah pergeseran ke bawah, karena i plus pergeseran ini, selama pergeseran ini bernilai positif, maka ini adalah proses translasi ke bawah. Jika pergeseran ini nilainya negatif, maka i negatif pergeseran ini akan menjadi translasi ke atas. Selanjutnya dilakukan perulangan lagi, sama seperti tadi, dilakukan perulangan i dalam rentang 800 hingga tinggi dari citra, lalu j dalam rentang 200 hingga 820. Lalu selanjutnya dilakukan pengecekan apakah citra dengan indeks i, j ini tidak berada di antara 0 hingga 20. Jika terpenuhi, maka citra baru akan mengakses indeks i dan j dari citra, lalu melakukan translasi i minus pergeseran j. Ini adalah proses translasi vertikal ke atas jika pergeseran ini bernilai positif. Jika bernilai negatif, maka minus ketemu minus positif. Ini akan menjadi proses pergeseran ke bawah. Selanjutnya dilakukan perulangan lagi. For i in range, dalam perulangan i dalam rentang 300 hingga 720. Lalu dilakukan perulangan lagi j dalam rentang 0 hingga 210. Lalu dilakukan pengecekan apakah citra i, j ini berada di antara 0 dan 20. Tidak berada di antara 0 dan 20. Jika terpenuhi, maka citra baru akan mengakses indeks i dan j dari citra, lalu melakukan pergeseran pada j, yaitu pixel horizontalnya. Nah, ini adalah proses translasi ke kanan jika pergeseran ini bernilai positif. Jika bernilai negatif, maka sebaliknya. Oke, selanjutnya dilakukan lagi perulangan terakhir for in range. Jadi dilakukan perulangan i dalam rentang 300 hingga 720 dan j dalam rentang 820 hingga lebar dari citra. Dilakukan pengecekan lagi apakah citra dengan indeks ij ini berada di antara 0 dan 20. Jika terpenuhi, maka citra baru akan mengakses indeks i dan j dari citra, lalu melakukan pergeseran pada pixel j ini. Yang ini merupakan pergeseran ke kiri. Jika pergeseran ini bernilai positif, jika bernilai negatif, maka minus ketemu minus plus, dia akan menjadi pergeseran ke kanan. Oke, selanjutnya di sini dikembalikan citra baru tadi sebagai nilai kembalian dari fungsi translasi ini. Selanjutnya didefinisikan fungsi rotasi dengan parameter citra dan sudut perputarannya. Pertama-tama sama seperti tadi dilakukan pengambilan ukuran citra menggunakan fungsi shape ini dan akan disimpan di height dan width. Lalu membuat radian dengan rumus sudut dikali pi per 180. Lalu menginisialisasi variabel x tengah dengan nilai height per 2. Ini adalah floor division, yang artinya ntar pembagian dari height per 2 ini jika tidak bulat maka akan dibulatkan ke bawah. Lalu y tengah sama dengan width per 2, sama seperti tadi.
lalu X baru height dan Y baru sebagai width. Selanjutnya dibuat citra baru dengan nama rotasi citra, yang mana citra ini akan diinisialisasikan nilai awal 0 dengan ukuran X baru dan Y baru, yaitu height dan width tadi. Selanjutnya dilakukan perulangan for I in range height, jadi perulangan I dilakukan dalam rentang atau sebanyak height dan J dilakukan sebanyak width. Nah, dalam perulangan ini dilakukan proses rotasinya. X sama dengan, ini casting variable int, jadi seluruh proses dari yang ada di dalam tanda kurung ini akan diubah menjadi integer di akhir. I dikurang nilai X tengah dikali NP cos dari radian dikurang J dikurang nilai Y tengah dikali sin dari radian ditambah nilai X tengah. Lalu Y nya integer, casting tadi, casting integer lagi. I dikurang nilai X tengah dikali sin dari radian ditambah J dikurang nilai Y tengah dikali cos radian ditambah nilai Y tengah. Lalu dilakukan pengecekan apakah X berada di antara 0 hingga kurang dari X baru, dan Y apakah berada di antara 0 dan kurang dari Y baru. Jika terpenuhi, maka rotasi citra dengan indeks X, Y ini akan dikurang dengan citra dengan indeks I dan J. Selanjutnya dikembalikan rotasi citra ini sebagai nilai kembali dari fungsi rotasi. Oke, selanjutnya didefinisikan fungsi hitung histogram untuk menghitung histogram dengan parameter citra. Pertama-tama dibuat dulu array baru bernama histogram dengan inisialisasi nilai awal itu 0 dengan ukuran 256. Selanjutnya dilakukan perulangan for pixel value in np.nDiter citra. Jadi perulangan dilakukan sebanyak citra. Maksudnya di sini nDiter itu adalah operator n-dimensional iteration. Jadi karena citra itu mempunyai 3 dimensi, yaitu pertama height, width, dan color mapnya. Nah, perulangan ini bermaksud untuk mengakses setiap indeks dari ketiga dimensi tersebut menggunakan n-dimensional iteration ini. Pada perulangannya dilakukan ini histogram dengan indeks int casting dari pixel value-nya. Dari pixel value ini ditambah sama dengan 1. Ini sebagai counter dari perhitungan untuk menghitung histogramnya. Lalu dikembalikan nilai histogram tadi. Nah, selanjutnya didefinisikan fungsi hitung CDF atau Cumulative Distribution Function yang dengan parameter histogram. Pertama-tama dibuat dulu array baru dengan nama CDF yang menginisialisasi nilai array baru itu dengan 0 dengan ukuran 256. CDF dengan indeks ke 0 diisi dengan histogram dengan indeks ke 0. Selanjutnya dilakukan perulangan for I in range 1256. Ini maksudnya karena tadi ini untuk mengakses keseluruhan indeks pada histogramnya. Kenapa dia 1256? Karena tadi kita di sini menggunakan nDiter ini untuk mengakses keseluruhan indeks pada ketiga dimensi citra tersebut. Nah, keseluruhan indeks ini digabungkan menjadi satu sehingga hasilnya itu 1256. Lalu prosesnya CDF pada indeks ke I sama dengan CDF I dikurang 1 ditambah histogram di indeks ke I. Lalu dikembalikan nilai CDF per nilai maksimal dari CDF-nya. Selanjutnya didefinisikan fungsi ekualisasi dengan parameter citra. Pertama-tama kita hitung dulu histogram dari citranya, lalu disimpan ke dalam histogram, lalu menghitung CDF dari histogram tadi yang akan disimpan pada CDF. Lalu melakukan normalisasi CDF-nya, yaitu dengan melakukan operasi CDF dikurangi nilai minimum dari CDF, lalu dikali 255 dan dibagi dengan nilai maksimal dari CDF dikurangi dengan nilai minimum dari CDF-nya. Lalu citra equal dibuat variabel atau buat citra equalnya sama dengan normalisasi CDF tadi dengan tipe data integer. Lalu dikembalikan citra equal tadi dengan tipe data unsigned 8-bit integer. Ini untuk memastikan nilai pixel dalam rentang 0 sampai hingga 255. Oke, selanjutnya didefinisikan fungsi crop dengan parameter citra. Ini untuk memotong citranya. Oke, citra baru ini akan diubah dengan ukuran citra baru yaitu 215, 812, 309, 318. Nah, ini tuh bisa dilihat di sini. Nanti pada proses yang ini, yang tinggal potong ini, dia akan memotong 215, 812. Jadi dari 215 ini dia akan memotong, terus dari 309 ini dia akan memotong dari sini. Dia akan memotong semuanya 718. Segini sampai segini. Jadi yang tadi 200 itu sampai segini, terus yang 309 sampai 718 itu segini. Jadi dia akan memotong ini sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Lalu dikembalikan nilai citra baru yang sudah diganti ukurannya tadi. Yang terakhir ini didefinisikan fungsi spesifikasi dengan parameter citra dan target.
Pertama-tama menghitung histogram dari citra yang akan disimpan pada histogram citra, lalu menghitung histogram dari target yang akan disimpan pada histogram target, lalu menghitung CDF dari histogram citra yang akan disimpan pada CDF citra, lalu menghitung CDF dari histogram target yang akan disimpan pada CDF target. Lalu membuat array baru bernama mapping yang akan diinisialisasikan nilai awalnya sebagai 0 dengan ukuran 256, lalu melakukan perulangan sebanyak 256. Dalam perulangan dilakukan indeks sama dengan nilai absolut dari operasi CDF target dikurang CDF citra indeks ke i. Argmin ini dipakai untuk memanggil indeks minimum. Lalu mapping dengan indeks ke i itu diisi dengan indeks tadi yang ini. Lalu citra spesifikasi dibuat citra spesifikasi sama dengan mapping tadi dengan tipe data unsigned 8-bit integer, sama dia untuk memastikan nilai pixel dalam rentang 0 hingga 255. Lalu dikembalikan citra spesifikasi ini. Oke, selanjutnya proses pengerjaannya. Pertama kita mempunyai tadi citra acaknya ini, lalu kita mau membaginya menjadi 4 bagian. Pertama kita harus ambil dulu ukuran dari citra, ini height, width, ini citra.shape. Ini maksudnya karena tadi untuk mengambil dua dimensi pertama. Tadi kan height dan width sama color map, jadi cuma mengambil height dan width-nya saja. Nah, height dan width itu disimpan, lalu di sini lakukan operasinya. Citra acak 1 kita akan mengambil bagian kotak yang kiri atas ini. Citra acak 1 itu mengambil keseluruhan height dari awal hingga setengah dari height ini. Lalu ini juga dari awal hingga setengah dari width. Jadi dia dari awal hingga setengah dari height, lalu dari awal hingga setengah dari width. Jadi akan mengambil hanya yang kiri atas. Lalu yang citra acak 2 akan mengambil yang kanan atas. Citra acak dia mengambil dari awal hingga setengah dari height, lalu mengambil setengah hingga akhir dari width-nya. Jadi segini. Selanjutnya citra acak 3 akan mengambil bagian kiri bawah dengan memotong dari height, dimulai dari setengah dari height hingga width dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya citra acak 3 ini akan mengambil bagian kiri bawah yang dilakukan pemotongan height dari setengah dari height hingga akhir, lalu awal hingga setengah dari width. Lalu citra yang terakhir, citra acak 4 ini mengambil kanan bawah, yaitu melakukan pemotongan dari tengah hingga akhir height, lalu dari tengah hingga akhir width. Selanjutnya membuat figur dengan plt.figure dengan ukuran 10 x 10 x 10, lalu membuat subplot untuk menampilkan keempat citra acak yang telah dipotong tersebut dengan color map gray. Ini adalah hasil pemotongannya. Oke, selanjutnya dilakukan translasi, rotasi, dan crop dari citra untuk menghasilkan citra yang sempurna. Proses translasi ini dilakukan dengan memanggil fungsi translasi tadi dengan pergeseran 513, lalu membuat figur untuk menampilkan translasinya sebelum dan sesudah, lalu melakukan rotasi dengan memanggil rotasi tadi dengan derajat minus 90 derajat, lalu ditampilkan, lalu memotong citra dengan fungsi yang telah dibuat sebelumnya. Ini hasilnya. Hal yang sama dilakukan untuk citra acak 2, citra acak 3, dan citra acak 4. Nah, keempat citra tadi digabung menjadi satu untuk membentuk citra yang diminta. Oke, selanjutnya keempat potongan citra tadi akan digabungkan menjadi satu untuk menghasilkan citra yang diminta. Kita buat citra gabung np.zeros, jadi dibuat array baru bernama citra gabung ini dengan inisialisasi nilai awal 0 dengan ukuran potong citra 1 tadi .shape dengan indeks ke 0 dikali 2, lalu potong citra 1 .shape dengan indeks ke 1 dikali 2. Ini untuk membuat panjang dari setengah yang setengah ini dikali 2 hingga bisa membentuk kotak sempurna untuk menyimpan citra yang diminta. Nah, selanjutnya dilakukan perubahan ukuran dari citra gabung ini, dimulai dari awal mengambil keseluruhan dari ukuran potong citra 1 dengan indeks ke 0 ini dengan keseluruhan dari potong citra 1 dengan indeks ke 1 yang akan diisi dengan potong citra 1. Nah, ini dilakukan juga untuk selanjutnya dengan untuk potong citra 2, potong citra 3, dan potong citra 4 yang akan menghasilkan citra yang diminta.
Oke, selanjutnya nomor 2. Pertama kita akan melakukan ekualisasi citra gabung tadi, citra yang sudah digabung yang akan disimpan pada citra equal. Lalu kita akan menghitung histogram sebelum ekualisasi dan histogram setelah ekualisasi. Kedua histogram ini akan ditampilkan bersebelahan dengan PLT figure. Ini foto citra sebelum ekualisasi dan histogramnya. Citra setelah ekualisasi dan histogramnya. Selanjutnya nomor 3. Pertama kita mengambil dulu citra kurumi yang telah disediakan. Lalu kita lakukan spesifikasi citra kuruminya dengan memanggil fungsi spesifikasi dengan citra yang akan dispesifikasi yaitu citra equal dan targetnya yaitu kurumi. Lalu spesifikasi histogramnya kita akan memanggil fungsi hitung histogram dan kita akan memanggil spesifikasi citra kurumi tadi. Lalu kita tampilkan keduanya, citra ekualisasi dan citra spesifikasi dengan kuruminya. Selanjutnya hal yang sama dilakukan pada spesifikasi citra Megumin. Jadi kita ambil dulu citra Meguminnya, lalu kita spesifikasi citra Megumin ini, kita panggil fungsi spesifikasi dengan citra yang akan dispesifikasi yaitu citra equal dengan targetnya Megumin. Lalu kita hitung histogram dari spesifikasi citra Megumin tadi dan kita tampilkan keduanya, citra ekualisasi dan citra spesifikasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.